ada muknya. Kacang begitu. Nah, itu dikasih apa ditakar dengan muk itu, ya. Kasih. Kalau beras kan biasanya dengan diratakan agar benar-benar uh, seukuran, ya. Benar-benar pas, tidak kurang, tidak lebih. Nah, Allah itu yang pertama dibuat seperti itu. Pahala kita itu digenapkan dulu, disempurnakan, gitu ya, pahalanya. Nah, karena liwafiyahum, wafa itu disempurnakan, menyempurnakan. Berarti ketika ada kekurangan Allah kenapa? Sehingga udah pantas, ini udah layak untuk masuk surga begitu. Tapi luar biasanya maha baik Allah begitu, ya, itu ditambah. Seperti halnya ketika ada seorang ini kalau di Jawa Barat nih mang-mang begitu ya, di menakar apa jualannya begitu sudah pas tapi dikasih bonus nih, bonus buat kamu ditambahin gitu. Kayak dulu tuh gitu, ketika saya juga beli kacang kepada penjual begitu ya, mas-mas di sana gitu. Nah, kasih bonus. Nah, begitulah Allah, lebih dari itu Allah memberikan bonus buat kita semua. Wa yaziduhum min fadli. Gara-gara apa? Gara-gara kita sudah dipilih menjadi hamba pilihan karena berinteraksi dengan Al-Qur'an. Wa yaziduhum min fadli. So, kok bisa begitu? Iya, innahu ghafurun syakur. Itu di ayat yang ke-30 yang terakhir itu. Kenapa? Karena Allah itu maha pengampun, lagi maha berterima kasih. Kenapa ini jadi satu paket ini, Ghafur dan Syakur? Karena Allah maha tahu tentang perjalanan hidup kita ini. Betul kita berusaha menjadi pribadi yang dekat dengan Al-Quran. Tapi dalam kenyataannya belum sempurna sesuai dengan keinginan Allah. Bukan saja baca, tapi juga baca dengan tahsin. Masih ada kekurangan. Gitu ya. Betul kita baca, tapi dituntut kita ini harus tadabur. Belum juga nyampe ke sana. Baru belajar baca. Gitu ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi di balik kekurangan-kekurangan kita itu Allah Maha Pengampun, memaafkan gitu. Asal kita mau terus belajar, belajar, tidak pernah berhenti sampai mati pokoknya. Terlepas dari kemampuan kita, belum nyampe sesuai dengan keinginan Allah bahwa kita harus tadabbur Al-Qur'an itu, harus tanamkan kuat Quran itu dalam hati kita, harus direalisasikan dalam keseharian kita. Tapi dalam kenyataannya sampai meninggal kita belum nyampe ke situ. Baru bergabung Zoom ya, di Zoomnya Akademi Quran Best begitu ya, keburu mau, tenang saja. Allah itu Maha Pengampun ya. Dan berikutnya adalah syakur, Maha berterima kasih. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun amal kita, Allah akan mencatatnya. Bukan sekedar mencatat, tapi juga memberikan nilai besar. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan sesuai kehendak. Insyaallah. Alhamdulillah. Ya, luar biasa ini. Ketika kita menjadi pribadi yang beriman, mau tunduk kepada Allah, maka kita pun akan mendapatkan banyak nilai pahala insya Allah dan akan mendapatkan bonus. Ya. Sahabat Quran yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah ditandai nih oleh sahabat nih. Siapa yang menandai ini? Ya nggak apa-apa ya, silakan ditandai. Cuma menjadi terganggu ini untuk layar yang berikutnya. Mau apa namanya? Dibersihkan ya. Berikutnya ketika menjadi hamba pilihan, apa yang terjadi? Ternyata di dunia ini sudah diberikan gambaran akan diangkat derajatnya lebih dari keumuman orang mukmin yang lain begitu. Bukan lagi orang kafir, nggak usah dibicarakan lagi orang kafir. Ini orang mukmin. Satu mukmin dengan mukmin yang lain ternyata sudah ada, ternyata bisa beda, terangkat derajatnya karena kedekatannya dengan Al-Quran. Ini ilustrasinya. Dulu pertemuan awal-awal kita sudah bahas. Ya, Allah mengilustrasikan orang mukmin yang membaca Quran. Al-mu'minul ladzi yaqra'ul Quran wa ya'malu bihi kal utrujah. Orang mukmin yang membaca Quran, baca nih Quran dan juga berusaha untuk mengamalkannya seperti buah utrujah. Ta'muha thayyibun, ta'muha thayyibun. Kalau dimakan tuh enak. Warihu huwa thayyibun dan apa memancarkan wewangian. Jadi kalau dicium tuh wangi begitu. Nah, beda dengan orang mukmin yang tidak baca Quran ini. Nabi yang bicara nih. Wal mu'minul ladzi la yaqra'ul Qur'ana wa ya'malu bihi
Sementara orang mukmin yang tidak membaca Quran tapi tetap menjalankan apa yang eh, diperintahkan, apa yang dibimbing oleh Quran, jalankan. Cuman dia tidak membaca. Apa? Kata Nabi, katamrah, bagaikan kurma. Kurma itu gimana? Kurma itu baru enak tuh kalau dimakan. Tapi kalau mau menciumnya, itu ada aroma wanginya, nggak ada aroma wanginya. Nah, artinya apa? Kalau orang mukmin baca Quran ada wanginya, sementara yang mukmin tidak baca Quran tidak ada wanginya, hanya baru merasakan enak kalau dimakan begitu. Berarti ada derajat yang lebih gitu. Luar biasa. Kita sudah dipilih menjadi pribadi yang apa menjadi pribadi pilihan begitu ya, yang dekat dengan Quran. Tapi ketika kedekatan ini lebih dari keumuman orang, maka derajatnya juga akan dinaikkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya sahabat-sahabat bisa bergabung di sini. Mudah-mudahan ini akan menaikkan derajat kita di hadapan Allah tentunya ya. Bukan membanggakan kepada orang lain ya, tapi di hadapan Allah kita diangkat derajat kita ya dari keumuman saudara kita yang lain. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya ya adalah ternyata kesibukan kita gitu ya menjadi pribadi yang terpilih oleh Allah atau pilihan Allah ini yang dimana ketika pilihan Allah ini hakikatnya adalah orang-orang yang berinteraksi dengan Quran, maka pada waktu yang bersamaan dia akan mendapatkan hal yang tidak ternilai gitu. Coba perhatikan ayat surat maaf apa hadis kursi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man syaghalahul Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taituhu ma utiyas sa'ilin. A'taituhu afdhala ma utiyas sa'ilin." Siapa saja yang sibuk dengan Quran. Nah, itu ya. Lebih sibuk dibandingkan dengan zikir dan berdoa, niscaya aku akan memberikan yang lebih utama dibandingkan apa yang diberikan bagi orang-orang yang meminta atau berdoa. Nah, ini luar biasa itu. Diberi bonus yang lebih. Ya. Ketika sudah dipilih ini, dan ternyata kesibukan kita ini lebih banyak dengan Al-Quran dibandingkan doa dan berzikir. Bukan berarti doa tidak penting, zikir tidak penting, semuanya penting. Cuman kalau saya coba ini menganalisa dengan kebodohan saya gitu ya. Ketika baca Quran itu sebenarnya sudah masuk zikir. Gitu ya. Dan ketika bicara masalah Quran, ketika kita baca, maka pada waktu tertentu kita pun akan semangat untuk berdoa. Artinya kalau udah baca Quran itu ya udah komplit semuanya. Ya baca Quran itu sendiri, ya zikirnya dan juga berdoa. Ya. Nah, tinggal bagaimana kalau doanya bisa diselipkan di tengah-tengah baca Quran, ya seperti halnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya diterangkan oleh sahabat Hudzaifah ketika menjadi makmum di belakang Rasulullah, kata beliau itu wa idza marra bi ayati rahmatin wa huwa sa'al, apabila beliau itu melewati ayat-ayat tentang rahmat, beliau itu berdoa begitu. Jadi ketika beres ini satu ayat begitu ya menceritakan tentang surga atau tentang kabar gembira gitu ya, lalu beliau berdoa, berhenti berdoa, kemudian setelah itu lanjut lagi, nah kayak gitu ya, luar biasa. Sampai untuk menyemangati kita ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman lanjutannya, wa fadlu kalamillahi subhanahu wa taala ala sairil kalami ka fadlillahi ala khalqihi. Keutamaan kalam Allah, firman Allah, perkataan Allah Subhanahu wa taala itu ya seperti jauhnya, nah gitu ya, jauhnya antara perkataan Allah dengan manusia gitu. Ya. Ya artinya di sini kalau kita lihat sulit dibandingkan begitu ya. Jadi keutamaan yang diberi apa yang diberikan keutamaan Al-Qur'an, perkataan Allah itu luar biasa. Sama halnya bandingannya Allah dengan manusia begitu. Ya tidak bisa bandingkan. Jadi saking mulianya, saking tingginya derajat Al-Qur'anul Karim yang kita baca. Masya Allah ya luar biasa. Nah, lalu apa sikap terbaik kita terakhir nih?
Sikap terbaik kita kalau begini adanya, ya mari kita bergembira. Udah selesai. Bergembiralah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Gitu. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, bergembiralah dengan karunia Allah dan rahmatnya. Apa yang dimaksud dengan karunia Allah dan rahmat di sini? Bukan hal yang umum. Kalau umum itu tidak perlu disuruh. Kita udah senang kalau ada dapat sesuatu yang kita inginkan. Pasti natural, nggak perlu disuruh-suruh. Tapi kenapa Allah menyuruh bahagia dalam ayat ini? Karena yang didapat bukan karunia yang biasa, bukan rahmat yang biasa. Ini karunia yang spesial, rahmat yang spesial. Apa itu? Al-Quran. Bisa dilihat di dalam ayat sebelumnya, ya, ayat 57-nya. Ya, 57-nya yaitu tentang Al-Quran. Oleh karenanya mari kita bahagia. Kalau sudah berurusan dengan Al-Quran itu bahagia. Ya, sesulit apapun kalau udah interaksi dengan Al-Quran bahagia. Sesusah apapun dalam kehidupan kita, apapun berkaitan dengan Quran harus bahagia. Ya bacanya, yang hafalnya, yang mempelajarinya, berada dalam majelisnya, atau memfasilitasi orang lain untuk dekat dengan Al-Quran, ya memberikan support, ya mendanainya dan seterusnya. Pokoknya kaitan dengan Quran harus bahagia. Gitu. Ya, karena Allah menyuruh kita untuk bahagia. Karena ini adalah nikmat yang spesial. Spesialnya adalah kita bisa menikmati dunia ini dan bahkan kita akan bisa bawa nanti sampai akhirat kelak. Berbahagialah sahabat-sahabat, ya apalagi sahabat Quran sudah bisa bergabung di sini. Alhamdulillah ini sudah mencapai 247, ya, sudah 200 lebih, ya. Alhamdulillah luar biasa. Nah, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi sahabat Quran bisa bergabung di sini. Mudah-mudahan ini saling menguatkan keimanan satu sama lain dan semoga kita semangat terus untuk berinteraksi dengan Al-Quran Karim. Berbahagia. Nah, saya kira itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat untuk dekat dengan Al-Quran. Saya kembali ke MC. Kang Ari, silakan. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hatur nuhun Ustadz atas Sama-sama. materinya. Jazakallah khair. Ya, Amin. baik sahabat Quran semua. Demikianlah tadi materi dari Ustadz. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi dapat berguna untuk kita dan dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Baik, sebelum ke acara selanjutnya, kembali kami ingatkan bahwa untuk sahabat Quran yang sudah hadir, harap isi isi apa presensi yang disampaikan oleh admin di chat linknya. Kemudian terkait pembukaan kelas talaki dan placement test itu eh, placement test itu berupa mengirim rekaman audio yang pembacaan surat Az-Zumar ayat 6 dan 7. Dan pengiriman audio ini bisa dilakukan selama periode registrasi kelas talaki. Kami ulangi kembali, periode kelas registrasi itu 5 sampai 9 Oktober, lalu kemudian akan diseleksi mana yang akan diterima untuk kelas talaki itu periodenya dari tanggal 9 sampai 11 Oktober. Pengumuman dari hasil seleksi itu adalah 12 Oktober, lalu kelas dimulai tanggal 13 Oktober. Satu kelas nanti akan dibimbing oleh satu ustadz atau ustazah. Di satu kelas itu berisi 10 peserta dan kelas ikhwan dan akhwat dipisah. Tidak semua yang mengirimkan rekaman audio atau placement test akan diterima ya, sahabat Quran semua. Ada proses seleksi. Dan yang perlu diingat untuk batch 1 ini, kelas talaki hanya menerima 100 peserta, alias cuma 10 kelas. Ya, untuk batch 1 ini. Ya, doakan saja semoga di kemudian hari ada kelas-kelas berikutnya. Dan siapa yang telah terseleksi nanti diterima untuk kelas talaki, maka ada apa namanya komitmen yang diminta untuk ikut kelasnya sampai tuntas. Insya Allah kelas ini akan berlangsung selama 2 bulan dengan rincian 8 kali pertemuan materi dan 8 kali pertemuan talaki. Jadi total 16 kali pertemuan. Seperti itu sahabat Quran semua yang informasi yang dapat kami sampaikan. Baik, kita masuk acara berikutnya yaitu talaki. Untuk
talaki ini mungkin seperti biasa akan kami tunjuk secara random. Sebentar. Baik, untuk kesempatan pertama kami beri kesempatan kepada saudara atau saudari ini, Kasma 13. Baik, Ustadz. Ayat 1 hingga ayat 5 ya, silakan. Baik, Ustadz. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin fi inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin. Ya, barakallah. Sadaqallahul azim. Bagus, alhamdulillah. Barakallah. Dengan siapa namanya nih? Sahabat Kasma, Ustadz. Oh, sahabat Kasman. Oke, barakallah. Oke, lanjut berikutnya. Baik, untuk kesempatan kedua kami berikan kesempatan kepada saudara Artub Dahman. Baik, jazakallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ayat 6. Amran min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbik innahu huwas samiul alim rabbis samawati wal ard وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. Cukup? Alhamdulillah, barakallah fiik. Oke, sebelum lanjut, keburu lupa nanti. Buat yang pertama ya, sahabat Quran, yang pertama tadi, alhamdulillah bacaannya sudah cukup bagus ya. Penyebutan huruf H harus dilepas ya, jangan jangan ditekan. Betul, memang makhraj dari H itu di tengah tenggorokan begitu. Tapi hembusan nafas itu harus lepas. Hamim amrin hakim rahmatan min rabbik gitu ya. Oke, berikutnya untuk sahabat Artub Dahman, hati-hati ya di dalam bacaan panjang 2 harokat ya. Tidak boleh kelebihan ya. 2 harokat itu ya 2 ketukan, tidak lebih dari itu ya. Nah, insya Allah ini materinya nanti insya Allah kita akan bahas pekan depan insya Allah ya. Begitu juga gunnah. Ya, ini perhatikan gunanya pada tempat tertentu udah pas, tapi pada tempat yang lain belum pas. Nah, ini hati-hati ya. Ada dengungan yang harus benar-benar diseimbangkan. Amron min indina in kuntum. Itu sama gunah itu. Ya. Jadi ma'abukal gunah di samping samar juga disertai dengan dengung. Alhamdulillah. Nanti bisa akan dimengerti ya ketika kita bahas nanti di materi pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Baik, itu aja. Lanjut di teman yang lain. Baik, berikutnya kami beri kesempatan kepada sahabat Andri Hasan. Silahkan sahabat Andri Hasan. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Ayat berapa tadi Ustaz ya? Afwan. Sekarang lanjut ke ayat yang ke-9. Ayat ke-9 dari Balhum itu ya Ustaz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون Oke, cukup. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. Oke, cukup. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Oke. Lanjut. Berikutnya. Baik, berikutnya kami beri kesempatan kepada sahabat Siska Hanifah. Silakan sahabat Siska Hanifah. Ya, baik. Di surah ke berapa, Ustaz? Di Berikutnya ayat ke berapa? ayat yang ke-15. Inna kashiful adzab. Ayat ke-15. Ya. Mohon di unmute yang ada bunyi ini siapa? Di mute maksudnya. Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى Inna muntaqimun. Sudah, Ustaz? Terus sampai habis, sampai habis. Nggak kelihatan, Ustaz. Oh iya ya. Silakan. Walaqad fatanna qablahum qauma fir'aun wa ja'ahum rasulun karim. Terus ayat terakhir. Nggak kelihatan, Ustaz. Oh, nggak kelihatan. Ya, ya. An addu ilayya. Bisa naikin lagi, Ustaz? An addu ilayya ibadallah. Inni lakum rasulun amin. Oke, barakallahu fiik. Alhamdulillah cukup. Dikomentari dulu yang sebelumnya dengan siapa tadi? Lupa lagi ya dalam catatannya. Oke, tadi dimulai dengan balhum fi syakkin yal'abun. Oke. Hati-hati, betul idgham tapi ma'a gunnah ya, idgham bi gunnah. Jadi harus sembari masuk itu. Fi syakkin. Jadi kalau ditutup berubah atau hilang itu betul gunnah. Tapi kalau ditahan tetap bunyi, nah berarti baru idgham saja. Fi syakil dipencet tidak berubah berarti belum guna gitu ya. Nah itu buat catatan tadi. Alhamdulillah udah lancar tadi, bagus ya. Yang pembaca yang ketiga, yang terakhir yang baru saja baca sahabat Siska ya. Kubro, hati-hati menyebut kol-kola yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh sebelum atau sudahnya. Ku ini kan monyong ya. Nah, ketika monyong, hati-hati jangan sampai ba jadi ke bawah tebal. Karena monyongnya huruf sebelumnya. Ku, bo. Nah, jadi gitu. Ku boro. Padahal ba itu tidak tebal. Dia tipis. Ku bero. Ku bero. Nah, gitu ya. Betul kalau to. Yaumana be. Nah, itu bagus tadi. Banyak situ. Udah benar. Nabe. Tishul bautu. Tebal. Nah, pas kubera
baknya ke bawah tebal. Padahal tadi yang sebelumnya nada tipis itu. Nah, kenapa jadi baknya jadi tebal saat mantul pada yang kedua? Ternyata itu terpengaruh oleh vokal U sebelumnya. Maka jadi hati-hati, tetap dipilah ku monyong betul, tapi tidak membuat ba yang tipis jadi ikut tebal ya. Sip, begitu ya untuk Mbak Siska. Next. Baik, selanjutnya kami beri kesempatan kepada sahabat Ahmad Muzani. Ahmad Muzani. 6 Ustaz. Ayat 19 Ustaz. Ya, 19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. Oke, cukup. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Sahabat Ahmad Muzani. Oke, next. Baik, selanjutnya kami kasih kesempatan kepada sahabat Ence ya, Ence Kusmayandi. Ence, Pak. Ence Kusmayandi. Oh ya, Ence. Afwan. Iya. Dari ayat berapa, Ustaz? Dilanjut ayat 23. Fasri ibadi. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. Oke, cukup. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Baik. Dua orang yang baru saja memperdengarkan bacaan. Untuk sahabat Ahmad ya, konsistensi panjang ya, jangan sampai kelebihan ya. Seperti wa alla ta'lu'a, la dengan lu itu sama panjangnya ya. Nah, kemungkinan bisa saja karena terbiasa kepanjangan, atau yang kedua kelancaran yang memberikan yang membuat harus berpikir sehingga yang dua menjadi lebih gitu ya. Nah, coba tegas di dalam bacaan 2 rakaat, wa alla ta'lu 'ala Allahi ya, 2 rakaat. Berikutnya masih buat sahabat Quran Pak Ahmad ya. Gunnah ya, wa inni atau inni itu harus ditahan ya. Di situ saja ayat 19 itu ada 3 tempat gunnahnya. Di ini dengan atikum bisultan, mim mati ketemu ba, dan idgham bigunnah tanwin ketemu mim. Nah, itu ditahan ya. Tahannya berapa? Itu 2 kali tasdid. Nah, ini akan kita bahas nanti insya Allah di pertemuan berikutnya. Ini sahabat-sahabat, ini harus sabar untuk mengikuti pertemuan kita karena ada 2 kelas nih, 2 pertemuan. Pertama adalah dalam seminggu ya, dalam sepekan. Pertama adalah teori, yang kedua nanti talaki. Itu juga kalau nanti lulus seleksi ya insya Allah. Gitu ya. Oke, buat sahabat Bapak Ence ya, alhamdulillah sudah fasih ya, alhamdulillah bagus bacaannya. Kalau lebih kritis, oke, yang pertama ayat 24 ada jundu. Hati-hati dengungannya itu, memang nanti ada dengungan yang tipis, ada yang tebal ya. Nah, jangan sampai ke bawah tebal, karena ini tidak ada yang memberikan pengaruh membuat dia tebal. Jadi tipis saja.
Baik. Jundum mughraqun. Kalau gho, oke, memang tebal. Ya. Kenapa bicara tebal? Karena gini, sahabat Quran, kalau sudah bahas tebal gitu ya, ini rahasianya nih. Itu berarti levelnya sudah mendekati selesai gitu ya. Kenapa? Karena eh, sifat kritisnya udah tajam gitu ya. Nah, alhamdulillah Bapak Ance udah bagus ya, tinggal di apa di finishing pada ketebalan-tebalan gitu ya. Sip. Itu aja buat Pak Ance. Jazakallah Ustaz. Ya, tuh. Next. Baik, berikutnya kami beri kesempatan kepada sahabat Friska. Iya. Lanjut 27 ya Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat 26, dari ayat 26 ya. Wa zuru'in wa maqamin karim. Wa zuru'in wa maqamin karim. Sekali lagi. Wa zuru'in wa maqamin karim. Wa na'matin kanu fiha fakihin. Kadzalik wa awrathnaha qauman akharin. Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu munzirin. Zorin. Wa ma kanu Wa ma kanu munzirin. satu ayat lagi. Walaqad Ya, lanjut Ustaz. lanjut satu ayat lagi. Walaqad najjayna Walaqad najjayna bani Israila minal adzabil muhin. Shadaqallahul azim. Baik, lanjut. Baik, Terakhir. berikutnya kami kasih kesempatan untuk sahabat Ahmad Ar-Roisi. Ayat 30 saja. Ya, betul. Ayat 31. 3 ayat, betul. 30. Walaqad najjayna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء. Oke, cukup sahabat Ahmad, luar biasa, bagus. Sadaqallahul azim. Baik. Buat siapa tadi sebelumnya? Rizka ya. Ya Ustaz. Oke, hati-hati dalam memantul. Fungsi mantul itu adalah untuk mengalirkan bacaan. Nah, jadi artinya apa? Ada mantul yang tetap berkesan tidak mengalir. Nah, itu ya. Nah, coba tetap memberikan kesannya harus mengalir. Walaqad tidak ditekan walaqad najjay tidak walaqad najjayna, jadi harus mengalir ya, jadi tidak kesan, tetap tertahan gitu ya. Jadi berarti apa, mantul itu juga harus benar, jadi tidak sekedar mantul. Nah itu insya Allah juga akan kita bahas nanti insya Allah ya. Oke, bagus. Iya. Berikutnya buat sahabat Ahmad, nah alhamdulillah luar biasa nih.
bagus ya, udah fasih bacanya. Insya Allah kita coba lebih kritis nanti ke depan. Ini tambahan saja, ini buat semua ya, buat semua, termasuk buat apa sahabat Ahmad terakhir baca. Baca Quran itu ternyata ketika kita menganalisa, termasuk kami berusaha mendapatkan sanad kepada guru-guru kami, itu ternyata akhirnya pengucapan huruf Quran itu natural. Jadi tidak harus memaksakan gerakan yang di luar kebiasaan keseharian dalam ngobrol. Contoh kalau menyebut huruf vokal A. Vokal A kita gimana? A. Bacaan makan gimana? Makan. Saya. Coba perhatikan mulut saya. Ketika membuka dengan vokal A-nya normal. A. Berarti semua vokal A itu segitu. Gitu. Ketika vokal U, monyong. U. Netral segitu semua vokal U. Begitu juga vokal I. Misalkan tadi dibaca kata in hiya illa mautatuna al-ula wa ma nahnu bi. Segitu. Wa ma nahnu kita akan bahas nanti ya. Oke. Jadi buatlah baca Quran itu natural. Dibuat-buat menjadi lebih dari ucapan kita dalam keseharian kita ya. Nah, termasuk keseharian orang Arab ya, tidak lebih. Oke, sip. Alhamdulillah luar biasa. Ini tidak terasa waktu karena begini, ini mungkin disampaikan saja nanti oleh Kang Ari kaitan dengan waktu kita untuk pembelajaran ke depan. Kita mungkin dibatasi sampai 1 jam saja teorinya karena prakteknya nanti talaki begitu ya. Kalaupun akhirnya juga tambah ya nambah sedikit lah waktunya, insya Allah. Gitu. Saya kira itu, alhamdulillah luar biasa sudah mempraktekkan bacaan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya kembalikan ke Kang Ari. Baik, jazakallah Ustadz. Ya, sahabat Quran semua, demikianlah acara tadi talaki ya. Baik, sebagai informasi, mulai pekan ini pelaksanaan kelas tahsin online ini waktunya hanya 1 jam untuk nanti membiasakan, karena nanti ketika pekan depan ketika kelas talaki sudah dimulai, materi itu cuma 1 jam dan 1 jam berikutnya itu di pertemuan berikutnya di pas talaki setoran pertemuan dengan Ustadz untuk bertalaki langsung. Jadi mulai pekan ini terakhir kita gabungkan materi dan talaki, dan pekan depan insya Allah cuma ada materi dan talakinya di sesi kelas sendiri-sendiri. Baik, karena waktu juga lah ya, sekarang sudah menunjukkan waktu 20:43. Sepertinya tidak sempat ya kalau kita akan mengadakan tanya jawab. Jadi kita sudahi acara kita pada malam hari ini. Semoga apa-apa yang sudah kita dapatkan pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk mengakhiri acara kita pada malam hari ini, sama-sama kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.